Wahaikum tahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, wahaikum, saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Wahaikum tahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita awali dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ta'ah. Alhamdulillahi ala kulli ibadah. Alhamdulillahi ala kulli ukhuwah. Alhamdulillah ala kulli istiqamah. Walhamdulillahi insyaallah bihusnil khatimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menikmati waktu bukur ba'da subuh kali ini, izin menyampaikan satu kisah, satu hikmah terkait dengan kajian. Ini kajiannya ini kultum apa tausiah Pak statusnya? Ya, kultum atau tausiah? Soalnya kalau tausiah itu saya punya definisi sendiri Bapak Ibu. Kalau tausiah itu komunikasi dua arah, itu tausiah. Kalau komunikasi satu arah namanya khutbah. Ya kan, kalau khutbah kan nggak ada yang nanya-nanya kan Pak? Ya. Komunikasi satu arah namanya khutbah. Komunikasi dua arah namanya tausiah. Nanti ada komunikasi tiga arah namanya akad nikah. Ada wali, KUA, mempelai laki-laki. Tapi nanti ada komunikasi banyak arah Pak, namanya ghibah. Nah itu banyak arah, itu kemana-mana ya. Nah karena ini tausiah, maka nanti harus ada obrolan di antara kita. Nanti kalau saya bertanya, monggo direspon. Kalau panjenengan mungkin ada yang ditanyakan, ya semampu saya bisa saya menjawab. Itu namanya tausiah, komunikasi dua arah. Ada saling merespon lah. Namun kalau dikatakan kultum juga boleh Pak. Jadi saya dibatasi sampai jam berapa ini? Jam 9? Jam 10 ya? Sanggup? Saya tidak sanggup. Ya, karena kultum itu bisa artinya dua definisinya. Bisa kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Nah, kayaknya saya yang ngambil yang kedua saja Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu mengawali dengan satu foto ini. Foto ini menceritakan tentang dua hewan yang berdoa kepada Allah. Yang pertama, si macan berdoa, ya Rob, aku lapar. Lalu si kijang, ya sebut saja kijang lah ini, ya Rob, selamatkan aku. Pertanyaannya, doa mana yang dikabulkan Allah Pak? Dua-duanya cerdas, dua-duanya dikabulkan Allah. Karena Allah nggak mungkin tidak merespon doa hamba dan makhluknya. Pertanyaan saya, kalau dua-duanya dikabulkan, maka si kijang dikasih keselamatan oleh Allah, kasih kecepatan yang bus. Walhasil kijang bisa menjauh dari macan dan macan tidak bisa menyusulnya. Pertanyaan saya, lalu bagaimana caranya Allah menjawab doanya macan Pak? Ya, cari yang lain. Dan ternyata benar, memang seperti itu. Pertanyaannya kan siapa yang lain itu? Maka yang muncul adalah tiba-tiba Allah memberitahukan kepada macan untuk berhenti. Sudah, nggak usah capek-capek ngejar kijang. Kijang sudah aku selamatkan. Sudah, stop, berhenti, tengok kanan. Kata Allah kepada macan. Lalu macan menengok kanan, dari arah kejauhan itu ternyata ada fotografer yang lagi moto ini Pak. Nah ini foto dari siapa Pak? Nggak mungkin dari AI ini ya. Ini ada fotografernya yang moto ini Pak. Lalu masalahnya fotografernya ini lupa nggak berdoa Pak. Kan nggak ada tulisannya di sini. Kalau fotografer itu berdoa, apa yang terjadi? Maka fotografer itu diterkam oleh macan. Dan akhirnya fotografer tidak selamat. Kenapa fotografer tidak selamat?
Karena dia tidak berdoa. Bapak Ibu, doa itu bukan berbicara tentang harapan saja, bukan berbicara tentang keinginan, bukan berbicara tentang apa yang kita butuhkan. Tapi doa itu puncaknya adalah berbicara tentang sebuah kata keselamatan. Maka sejenak kita awali dengan satu doa. Semoga dengan doa yang kita baca ini menjadi sebuah keselamatan yang nanti bisa kita nikmati fid dunya wal akhirah. Dan doa ini secara teks dan secara konteks sangat cocok untuk kita baca setelah subuh ini. Karena kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah itu tidak pernah alpa membaca doa ini setelah subuhnya. Dan konteksnya kita sedang bermajlis. Maka kita awali dengan satu doa ini, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita di kesempatan kali ini Bapak Ibu? Ya Allah, sudah lupa Pak. Apa tema kita Pak? Ya Allah, sudah lupa. Kebersamaan, sebuah pesan terakhir Ramadan. Baik. Saya awali dari kalimat ini. Tahun 2023, seingat saya di akhir tahun saya diminta oleh seorang teman untuk meramaikan kafenya, Pak, Ibu. Ya kafe biasa, kafe bukan yang mewah tapi ya cukuplah. Lalu dia bilang, "Her, Mbok ya kafeku dikasih kajian-kajian." Saya jawab, ya sementara nggak bisa lah, kafemu modelnya seperti ini, umum lah Pak. Gini aja lah, kita ngobrol saja berdua, tapi kalau kamu mau suara kita itu muncul di semua speaker kafemu, tapi kita ngobrol berdua. Nanti kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang relate, yang nyambung dengan anak-anak kekinian lah. Tapi kita ngobrol berdua. Ya tapi silahkan, kalaupun ada lagu dan sebagainya tetap seperti biasa, silahkan. Singkat cerita kita ngobrol berdua, gak ada yang dengerin Pak. Ya semuanya asik dengan aktivitasnya di kafe itu. Ya namanya yang punya kafe, terserah yang punya kan Pak. Akhirnya diselipkanlah suara itu masuk di dalam speaker. Nah singkat cerita adalah setelah ngobrol-ngobrol itu, saya didatangi oleh seorang pemuda yang ya usianya masih hampir 30-40 tahun lah. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang saya tulis di sini, Pak. Dia ngomong, "Mas," manggilnya Mas waktu itu, Pak. Alhamdulillah, saya masih muda. "Mas, makasih ya. Masnya sudah main-main ke sini." Saya tanya, "Emang kenapa?" "Saya mendapati sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Masnya." "Apa itu?" saya tanya, Pak. Insya Allah saya masih ingat obrolannya. "Saya dapat cahaya yang baru, Mas." Kalimatnya cahaya, Pak. Maka saya kasih gambar di sini, visualnya cahaya. Kalimatnya kemudian begini loh. Saya ini kan, ya saya sebut saja ini pelaku dosa, kata beliau. Ibaratnya saya ini gelap lah. Terima kasih Masnya yang bawa cahaya mendatangi kegelapan, daripada saya yang dalam kegelapan mendatangi sumber cahaya. Saya waktu itu belum paham, Pak. Maksudnya gimana, Mas? Gini, Masnya kan punya cahaya, mendatangi kegelapan. Makasih banget kami yang di kegelapan ini akhirnya mendapatkan cahaya. Karena ada yang bawa cahaya, Pak. Tapi kalau kami yang dalam kegelapan mendatangi sendiri sumber cahaya, kami akan kesulitan. Contoh, misalnya di sini gelap, Pak. 1 kilo di depan sana itu ada cahaya. Kira-kira orang yang gelap ini mendatangi sumber cahaya gampang apa susah, Pak? Susah. Dia nggak tahu ada lubang sebelah mana kanan kirinya, di depannya. Bisa jadi dia keblowo, bisa jadi dia terjatuh, bisa jadi dia tergelincir. Kenapa? Karena dia ketika menuju sumber cahaya tidak ada cahaya yang dia pegang. Maka kesusahan dia akan menuju sumber cahaya. Tapi kalau orang yang bawa cahaya mendatangi sumber kegelapan relatif lebih mudah. Kenapa? Dia bisa mengetahui
jalanan sekitaran yang akan dia tapaki, dia lalui. Oh, di sini ada lubang, maka dia akan menjauh. Oh, di sini ada duri, dia akan melompatinya dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud oleh masnya itu. Makasih ya, masnya bawa cahaya kegelapan. Daripada kami orang yang di kegelapan mendatangi cahaya, kami akan merasa berat. Menariknya, dalam satu majelis di Al-Azhar, tapi bukan saat saya di Al-Azhar, tapi di YouTube saya melihat ada satu majelis di Masjid Al-Azhar yang disiarkan melalui kanal YouTube Al-Azhar. Itu kalimatnya itu mirip dengan apa hadis yang insya Allah Bapak Ibu tahu. Apa itu hadisnya? Itu ini, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikannya. Berarti Pak, aku sendiri yang memberikannya, itu artinya apa Pak? Allah. Kita mendatangi Allah atau Allah yang mendatangi kita? Dan aku sendiri yang akan memberikannya. Berarti kita yang mendatangi Allah atau Allah yang mendatangi kita? Allah yang mendatangi kita. Berarti pemilik cahaya sedang mendatangi kita. Kalau boleh saya mengutip ucapan anak muda tadi, berarti ini kesempatan terbaik, Pak. Kesempatan terbaik. Allah sedang mendatangi kita di bulan Ramadan. Allah sedang mendatangi kita. Berarti kehidupan kita sebenarnya sedang mendapatkan pencahayaan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini memang sudah insya Allah hari terakhir di bulan Ramadan, tapi cahaya itu masih bisa kita nikmati. Pertanyaan saya adalah, ketika Allah sudah memberikan cahayanya dan itu adalah sajian ternikmat, apa saja nanti cahayanya nanti kita bincangkan. Maka melanjutkan apa yang saya sampaikan di mimbar sepekanan yang lalu, yaitu tentang hidangan Allah di bulan Ramadan. Izin bertanya, Bapak Ibu, mana yang penting, sajiannya kah atau cara menikmati sajian? Dua-duanya. Kalau yang ini boleh milih Pak, dua-duanya. Kita harus mengakui sajian Allah di bulan Ramadan ini semuanya nikmat. Ya, saya sebut dengan kata cahaya tadi. Cahaya Allah itu banyak sekali nanti dalam bentuk sajian-sajiannya. Nah, menariknya, terkadang kita lupa sajian Allah itu apa di bulan Ramadan. Karena kalau menurut Bapak Ibu, apa Pak sajian Allah di bulan Ramadan yang paling nikmat itu apa? Halo? Menurut Bapak Ibu, kan panjenengan kan pemain lama di bulan Ramadan toh? Iya. Buka puasa? Bukan, itu sajian istri Pak. Beda antara sajian Allah dengan sajian istri. Coba saya tanya, bapak-bapak, sajiannya istri nikmat apa enggak? Loh, gak berani jawab. Sajiannya Allah, sajiannya para istri itu nikmat apa tidak Pak? Ya pasti nikmat. Enggak, kalau sajian istri saja nikmat, apalagi sajiannya Allah. Cuma masalahnya sajiannya istri itu tampak, sajiannya Allah itu tidak tampak. Sajiannya istri itu tampak, sajiannya Allah tidak tampak. Apa sajiannya Allah? Bapak Ibu sudah tahulah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira. Ampunan itu ghaib apa nyata, Pak? Ghaib. Itu sajian Allah. Inna fis suhur barokah. Di waktu sahur ada berkah. Berkah itu ghaib apa nyata? Ghaib. Surga dibuka selebar-lebarnya. Ghaib apa nyata? Ghaib. Neraka ditutup. Ghaib apa nyata? Setan dibelenggu. Ghaib apa nyata? Bau mulut orang yang berpuasa harum sekali. Loh, ghaib apa nyata? Loh, bau mulut orang yang berpuasa harum sekali. Ghaib apa nyata? Ghaib. Nyatanya? Loh, semuanya itu ghaib yang Allah janjikan, yang Allah sajikan di bulan Ramadan. Nggak ada yang nyata, Bapak Ibu.
Makanya panggilan bagi mereka penikmat Ramadan, penikmat sajian Ramadan itu kan wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Dan iman itu selalu lekat dengan kata ghaib, yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib. Maka cocok konsepnya Allah melalui lisan Rasulullah bahwasanya sajian Allah itu gaib. Nah, menariknya nih, kita harus menyadari dan bahkan settingan kita Bapak Ibu, kita itu lebih suka gaib daripada yang nyata, yang tampak maksud saya ya. Karena gaib itu ada, cuma tidak tampak. Bapak-bapak, Ibu lebih suka yang memiliki nilai besar itu, nilai mahal itu, nilai yang berharga itu gaib apa yang tampak, Pak? Ya kalau yang ini suruh milih, Pak. Karena ini menjadi prioritas. Kita tidak meniadakan, tapi kita meletakkan pada prioritas yang mana? Gaib apa tampak? Pak? Mana, Pak? Tadi kita berbicara tentang keselamatan. Orang yang berdoa itu selamat. Sekarang saya bertanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak berdoa sama Allah. Ya Allah, 100 juta ya Allah. 100 juta cash ya Allah. Cash ya Allah pagi hari ini ya Allah. Yang kedua, ya Allah, pulang ini selamat ya Allah, selamat sampai rumah, selamat sampai rumah. Pertanyaan saya, Pak, mana yang berharga? 100 juta nggak selamat atau selamat nggak dapat 100 juta? 100 juta tampak, keselamatan tidak tampak, masih gaib. Pilih yang mana, Pak? Benar. Kita buktikan loh. Ya, oke. Bapak Ibu pulang dari Masjid Gunung Sari Indah, pulang sampai di rumah dapat uang 100 juta, Pak. Langsung dijabahi sama Allah, cash 100 juta. Di depan rumah sudah ada uang 100 juta. Pertanyaan saya cuma sederhana, apa respon dan ekspresi Bapak Ibu ketika mendapatkan 100 juta? Insya Allah setelah huruf nun. Apa, Pak, setelah huruf nun, Pak? Wow. Wow. Heboh lah pokoknya, Masya Allah, Alhamdulillah dan sebagainya. Tapi ketika Bapak pulang dapat selamat, apa ekspresinya, Pak? Biasa saja. Berarti sebenarnya kita lebih suka apa, Pak? Nggak harus kita pungkiri, kita suka yang tampak-tampak. Maka Ramadan ini mengajarkan kita, sajian yang mahal itu yang gaib. Memang kita bal tu'sirunal hayatat dunia, tapi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Keselamatan itu masih wilayah yang gaib, tapi nih kita terkadang masih condong sama yang nyata. Ini kan majelis kita subuh ini kan majelis apa, Pak? Katanya kan majelis spesial ya. Tapi aslinya ya apa, Pak? Ya majelis biasa saja. Cuma agak dadakan saja gitu loh, Pak. Tapi saya akui sebuah kenikmatan kalau subuh itu adalah berlapis keberkahan, dan berkah itu maknanya banyak. Salah satu nanti kita akan bicarakan tentang keberkahan. Nah, maka jika kita tahu mana yang paling nikmat, rawon atau piring yang kosong? Yang mana, Bapak? Mumpung saja saya ngomongnya masih subuh ini, Pak ya, bukan nanti siang ya. Nah, kalau mana yang paling nikmat sudah kita tahu ini adalah sajiannya dari Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menikmati yang terbaik? Karena hidangan yang nikmat, kalau salah cara menikmatinya, maka akan mengurangi kata nikmat itu. Contoh, rawon ini nikmatnya saat apa, Pak? Panas. Pertanyaan saya, makan nasi campur cara paling nikmat sendok apa tangan? Nah, mulai terjadi perbedaan pendapat di sini, Pak. Mie paling enak cara menikmatinya sumpit, garpu apa sendok? Mulai terjadi perbedaan pendapat lagi. Terakhir, cara menikmati rawon tangan apa sendok? Nah, ujung-ujungnya kita juga tetap akan sepakat kok.
Kalaupun ada perbedaan, pasti kita punya kesepakatan kok. Rawon paling nikmat saat panas. Lalu Bapak Ibu makan pakai tangan, salah cara menikmatinya. Apa yang terjadi, Pak? Bapak masih bisa merasakan rawon itu, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Bapak ketika makan misalnya, aduh, misalnya gitu. Lalu saya tanya, Pak, itu menunya rasanya apa? Saya yakin Bapak Ibu menjawab rawon. Lalu saya tanya, nikmat Pak? Jawabannya, belum tentu. Siapa yang menjawab salah, ini bulan apa Pak? Nggak ada yang salah, ini menjawab bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu tanya, seorang muslim, siapapun dia, Pak ini bulan apa? Ramadan. Tapi masalahnya, dia tidak menikmati Ramadan. Tapi jawabannya pasti Ramadan. Kayak rawon tadi, ini apa Pak menunya, rawonnya? Rawon. Tapi cara menikmati salah, akhirnya dia tidak bisa menikmati rawon itu. 5 tahun Pak, saya dosen di kampus Katolik. Saya nanya mahasiswa-mahasiswa yang beragama tidak Islam. Saya tanya, Mbak, Mas, ini bulan apa? Kok menariknya mereka menjawab bulan Ramadan loh Pak. Nggak jawab kalender Masehi. Mungkin karena yang nanya Ustadz, mereka jawabnya Ramadan. Tapi kan ala kulli hal mereka menjawabnya diksi Ramadan loh Pak. Mereka mengaku ini Ramadan. Nggak usah jauh-jauh, muslim saja banyak yang tidak bisa menikmati Ramadan. Tapi kalau ditanya, mereka tahu ini bulan Ramadan. Kenapa? Salah dalam cara menikmatinya. Hadirin Bapak dan Ibu, ada 3 cara menikmati sajian Allah di bulan Ramadan. Yang pertama, yakini. Yang kedua, amalkan ibadah. Dan yang ketiga adalah tentang sebuah kata kebersamaan. Yakin sama amal ibadah sudah saya bahas secara singkat ketika tausiah di sholat tarawih yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini izin kebersamaan, tapi secara singkat saja saya review. Yakin, kenapa kok caranya harus kita yakini? Karena semuanya tadi adalah ghaib. Yang kedua, kenapa kok harus dengan amal ibadah Pak caranya? Karena kalau ingin dapat berkah, maksimalkan sahur. Kalau ingin dapat ampunan, silahkan maksimalkan dengan qiyamul Ramadan atau dengan puasa atau dengan Lailatul Qadar. Kalau ingin mendapatkan keberkahan ini, mendapatkan rahmat ini, mendapatkan surga ini, silahkan engkau dengan berpuasa. Semuanya dengan amal ibadah Pak. Tapi maaf, disinilah kita mulai. Nomor 1 itu ditegaskan oleh nomor 2 Pak. Orang yakin tapi tanpa amal, maka keimanannya tidak sempurna. Orang beribadah tapi tanpa kebersamaan, maka ibadahnya tidak sempurna Pak. Di bulan Ramadan loh ini. Jadi cara menikmatinya nomor 1 ditegaskan nomor 2, nomor 2 ditegaskan nomor 3. Kenapa? Kok amal ibadah ditegaskan oleh kebersamaan di bulan Ramadan? Karena cara menikmati Ramadan itu memang harus dengan kebersamaan. Dan nomor 3 inilah yang kita sering lupakan Pak. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu ya, dalil ayat Ramadan itu dimulai Al-Baqarah 183. 183 berbunyi tentang perintah Ramadan. Kamu bertakwa penutupnya. Lalu ayat ke-184-nya tentang orang yang kesusahan di bulan Ramadan, baik sakit atau musafir. Lalu 185-nya Al-Quran di bulan Ramadan. 185 Al-Quran di bulan Ramadan. 186 doa. 187-nya ini yang menarik Pak. Tentang apa? Suami istri Bapak Ibu. 187 ini yang jarang kita bahas ketika di bulan Ramadan. Uhillalakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini jarang dibahas Pak ketika di bulan Ramadan. Padahal ini ayat penutup rentetan Ramadan. Dari mana lihat penutupnya? Di sini ada kalimat la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Sedangkan ayat yang pertama 183 ditutup la'allakum tatakun, kamu bertakwa. Kamu dan mereka itu kan berbeda Pak. Harapannya Allah sama. Setelah dari Ramadan produknya adalah bertakwa. Cuma Allah memberikan kalimat yang pertama itu dengan kata kamu, dengan kata kamu. Kamu itu artinya adalah
tunggal, tapi ditutup dengan jamak mereka. Di sini menggunakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, tapi menariknya di penutupnya ini menggunakan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Dan menariknya kata jamak pada 187 semuanya berbicara memang bukan pribadi kita, Pak, tapi minimal suami istri dalam ikatan kebersamaan. Coba kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, pesan yang jarang kita ketahui, tapi tolong jangan tekstualis melihat ayat ini. Silakan dilihat dengan kacamata ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, atau kan dalam nanti ada konsep ma'ani itu takdim wa ta'khir dan seterusnya. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Di bulan Ramadan paling enak bahas fikih apa ya? A. Fikih salat tarawih. Apakah itu 11 rakaat, apa itu total 23 atau 40 dan sebagainya, atau bahas yang kedua, fikih jima. Ayo, enak yang mana, Pak? Ramadan enaknya bahas yang mana, Pak? Fikih jima, Ramadan nih, atau fikih sholat tarawih? Halo? Pasti tarawih. Kenapa? Ustadz, Ramadan ini bulan ibadah, Ustadz. Ngapain mikir hubungan suami istri? Itu kan interaksi sosial, itu kan hablum minannas. Loh, Allah sendiri, kalau bahasa anak muda Bapak Ibu, nge-mention. Do you know nge-mention? Waduh, sudah nggak muda lagi tuh Bapak. Kalau anak muda bilang ini sudah Allah nge-mention sendiri, itu kalimat langsung jima loh Pak. Lihat kalimatnya. Boleh kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Do you know bercampur, Pak? Suami istri makan nasi campur itu loh, Pak. Ya ada adik-adik di sini soalnya Bapak Ibu, ya. Loh, kita merasa tidak nyaman ngobrolin tentang hal ini di bulan Ramadan. Tabu. Iya, tabu. Masalahnya Allah langsung secara teks itu menyebutkan hal ini loh. Apa kita rubah tema sekarang, Pak? Kita tidak tentang kebersamaan, tentang fikih makan nasi campur. Atau gimana ini? Tapi kita tidak melihat ininya, tapi pesannya. Sering saya sampaikan, dalil itu Bapak Ibu artinya adalah tersampaikannya pesan. Sering saya sampaikan, dalil itu artinya, dalil loh ya, D-A-L-I-L, bahasa Arab ya dalil, itu artinya adalah tersampaikannya pesan. Mayumkinu at-tawasulu bisahinadri fihi ila matlubi khabari. Dalil itu adalah satu kalimat yang mana kalimat ini digunakan perasannya menggunakan filter yang berlapis-lapis dengan instrumen-instrumen keilmuan yang banyak. Jadi salah satu dari instrumen keilmuan itu adalah terjemahan. Tapi terjemahan bukanlah sebuah kata dalil. Tapi dengan semua instrumen keilmuan diperas sampai muncul saripati, itu namanya dalil, tersampainya pesan. Masih ingat ya contohnya, Pak? Kalau istri ngomong kalimat ini bagaimana, Pak? Papa, aku masih masak, anak-anak di sekolah. Ini kalimat informasi untuk menunjukkan istri sedang masak atau kalimat instruksi, Pak? Pesannya? Instruksinya apa? Jemputan anakmu. Tapi kalau kita tidak memahami pesan, maka mungkin kita cuma ngelihat ke dapur. Iya ya, masih masak. Bener ya, rumah masih sepi, anak-anak di sekolah. Lalu kita nggak ngapa-ngapain. Kita mendengar, tapi pesannya tidak kita fahami. Maka coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan di sini, pesannya apa? Bapak Ibu, apa yang dirasakan saat makan nasi campur, setelah makan nasi campur suami istri? Pilihlah ini, tinggal pilih saja, senang apa tenang, Pak? Setelah makan nasi campur itu senang apa tenang? Tenang. Dan dilanjutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa kok Allah menggunakan kalimat analogi, pakaian, bendanya yang dipakai pakaian? Dalam ilmu bahasa Indonesia, kata analogi itu adalah untuk mempermudah pemahaman. Mungkin kita tidak paham dengan kalimat campur, Pak. Loh, kenapa Allah kok menyebut kalimat campur di sini, suami istri lagi?
Tapi Allah pertegas dengan kalimat analogi, pakaian. Kan bahasa analogi itu bahasa untuk mempermudah sebuah pesan. Karena kalimat pakaian juga sama, Pak, memberikan ketenangan pesannya, memberikan kenyamanan. Fungsi pakaian Bapak Ibu apa? Yang pertama, menutup. Yang kedua, melindungi. Yang ketiga, keindahan. Yang keempat mungkin identitas, seragam lah. Tapi menariknya semuanya harus diikat dengan kata nyaman, Pak. Pakaian itu yang bagus dipakai tapi menyakiti kulit, akan kita apakan pakaian itu, Pak? Akan kita lepas. Jadi kalimat penegasnya itu sama, memberikan ketenangan. Bahkan dia kalimat berikutnya, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Kalimat ini memberikan kita senang apa tenang, Pak? Kalimat ampunan itu membuat kita itu tenang. Berikutnya saya percepat. Itulah larangan-larangan Allah. Di sini banyak kalimatnya, Pak. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Kalimat campur ini konteksnya jelas pada ayat ini, Pak. Dan seterusnya makan minumlah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam dan seterusnya. Itulah larangan Allah. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalimat larangan. Larangan itu kan masuk dalam kategori Loh, kok ragu-ragu, Pak? Takwa. Bapak Ibu, larangan. Bapak Ibu lebih milih mana? Mana yang paling mudah, Pak? Perintah atau larangan, Pak, yang dilakukan? Yang ditaati yang mana? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Yang paling mudah? Yang paling mudah? Menjalankan perintah, Pak, paling mudah. Kenapa? Ada kalimat mastata'tum. Fattaqullahi mastata'tum. Apalagi? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, lakukan semampumu. Karena ada kata semampumu, kata para ulama, itu menunjukkan kemudahan. Karena sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Muncul turunan hukum dari para ulama, akhirnya apa? Jangan pernah memversuskan amal ibadah dengan amal ibadah yang lain, Pak. Jangan pernah memversuskan. Makanya muncul kemudian kita akan mendapati, ini masih peringatan pertama kan, Pak, ya? Peringatannya 3 kah? Peringatannya pertama apa cuma 3? Peringatannya ada berapa, Pak? 1 apa 3? Oh, 1 tok ya? Oh ya, saya kira tadi sampai jam 9. Ini peringatan pertama, setelah ini selesai. Bapak dan Ibu, ini poinnya. Hablu minallah sama hablu minan nas itu nyambung, tolong jangan dipisahkan, Pak. Jangan pilih salah satunya. Kalau kita memilih salah satunya, menghilangkan satunya, maka kita menghilangkan kesempurnaan Islam. Sebagaimana Bapak memilih dan memisahkan antara ibadah mana, Pak? Zahir apa batin? Jangan pilih salah satunya, Pak. Kalau Bapak lebih memilih ibadah zahir Ustaz, zahir, silahkan lihat. Ibadah zahir yang paling tinggi apa? Jihad fisabilillah. Tapi menariknya ada hadis yang mengatakan orang meninggal saat jihad masuk neraka. Yang 3 orang pertama. Ternyata apa? Ada masalah ibadah batin yang dia lupakan. Dia berjihad bukan karena Allah. Jangan pisahkan ibadah zahir dengan ibadah batin. Jangan pisahkan antara syariat dengan akhlak. Kalau syariat itu berbicara benar atau salah, silahkan. Tapi akhlak selalu berbicara baik, Pak. Bapak kalau hanya sholat berbicara syariat, sah-sah saja, benar atau salah saja, maka Bapak silahkan lepas baju. Benar kan, Pak? Bapak-bapak ini sah nggak, Pak? Halo? Sah, celananya diangkat kayak jojon itu loh, Pak. Kan sah saja nggak pakai baju. Tapi kenapa kita pakai baju? Karena ada wilayah akhlak di situ. Jangan pisahkan akhlak dengan syariat. Jangan pisahkan antara amalan ibadah zahir dengan ibadah batin. Plus jangan pisahkan antara hablum minallah dengan hablum minanas. Nah, kesalahan kita di bulan Ramadan ini adalah seakan-akan memang Ramadan itu paling nikmat, itu dekat sama Allah, paling enak itu memang beribadah. Tapi kita lupa hablum minanasnya. Padahal hablum minanas inilah yang Allah hadirkan, yang Allah buat default factory settingnya di bulan Ramadan itu kebersamaan. Dalam arti kebersamaan itu ya hablum minanas. Contoh, tolong jawab, nggak ada kaitannya dengan Ramadan, Bapak Ibu.
Masih ingat kemarin sempat saya tanyakan di mimbar, Bapak Ibu lebih pilih puasa yang mana? Yang mudah, 6 hari Ramadan, mohon maaf 6 hari Ramadan, gak ada Ramadan ini, 6 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut? Gak ada Ramadannya, gak ada Ramadannya Pak. Misalnya nih panjenengan bernazar, ya Allah saya bernazar ya Allah, jika nanti dapat alpat ya Allah saya puasa ya Allah, 6 hari apa 30 hari Pak? Kenapa? Lebih pendek. Tapi kalau kita masukkan Ramadan, Bapak Ibu pilih mana? 6 hari Syawal atau 30 hari Ramadan? Ayo. Kalau ini suruh milih yang paling mudah yang mana Pak? 30 hari Ramadan. Kenapa? Banyak temen. Sudah tersituasikan, sudah terkondisikan, semuanya puasa, akhirnya kita nyaman. Loh, kenyamanan habluminanas membuat kita nyaman dalam beribadah habluminallah. Coba kalau Syawal Pak, mungkin ada yang tuntas 6 hari berturut-turut, belum tentu. Berarti panjenengan mulai Sabtu puasa, ayo berturut-turut, cukup berat itu Pak. Nanti jam 6 rawon Pak sebelah kiri Pak. Berat. Ternyata habluminanas membuat kita lebih nyaman dalam habluminallah. Pun juga habluminallah itu juga harus ada habluminanas. Namun mohon maaf, kita terkadang tidak menyadarinya Pak. Kalau seandainya habluminanas itu adalah sebuah kenikmatan-kenikmatan yang membuat sebuah kata kebersamaan. Maka kalau saya ditanya Pak, satu kata kebersamaan, saya cuma satu, tenang. Kebersamaan itu tenang sebagaimana Ramadan tadi memberikan ketenangan, sebagaimana nasi campur, sebagaimana pakaian, sebagaimana larangan tadi. Kita sedang dibuat Allah naik level dari perintah yang gampang menuju larangan. Kata Allah tadi kan, itulah larangan-larangan Allah, itulah larangan-larangan Allah. Kita Pak pada level sudah pada larangan. Dan menariknya, saya mau bertanya, kalau larangan dilanggar kita dapat apa Pak? Dosa. Dan menariknya di bulan Ramadan, sajian Allah yang bernama ampunan itu banyak sekali. Namun kan itu Allah yang ngampuni Pak, Ibu. Allah yang ngampuni. Kenapa? Coba jawab pertanyaan saya ini. Kita paling banyak Bapak Ibu berdosa itu pada kategori yang mana? A, kategori habluminallah, atau B, kategori habluminanas? Kita yang paling banyak dosa Pak. Loh, yang mana Pak? Ibu, kita paling banyak dosa habluminallah atau habluminanas? Yuk kita paling banyak dosa tetap habluminallah. Kenapa? Urusan kita habluminanas tetap harus diatur ikut urusan aturan Allah, dan kita akhirnya salah kepada Allah. Dosa mana yang paling banyak kita lakukan? Yaitu urusan habluminallah Pak. Karena urusan kita dengan manusia juga mengikuti aturannya Allah, berarti kita melanggar aturannya Allah juga. Tapi pertanyaannya kalau dirubah, dosa mana yang sering tidak kita sadari Pak? Habluminallah atau habluminanas? Habluminanas. Kita itu sering tidak sadar, itu urusan habluminanas. Kenapa? Saya persingkat Bapak Ibu. Dosa itu ada 5 kata. Saya persingkat saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama, dzanbun. Dosa yang sudah terjadi akhir dari sesuatu. Dzanbun. Khoti'ah, kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Ismun, melawan Allah dan Rasulullah dan menolak kebenaran. Jurmun, sinonim dzanbun namun fokus pada pelakunya. Junah, ini panjenengan tahu. Wa 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kecondongan saat salah dalam dalam memilih dan semua dosa saat masuk kategori junnah. Kalau panjenengan ya kira-kira yang mana Pak? Kita biasanya Pak yang mana Pak? Jurmun, ismun, khoti'ah atau dzanbun? Kalau panjenengan disuruh memilih dosa kita yang sering kita tidak sadari,
Ya, intinya kita ini pasti berdosa, Pak, Ibu, pasti berdosa. Dan maaf, kebanyakan nanti kita wilayah ini loh, melawan Allah dan Rasulnya. Mungkin kita tidak melawan Allah dan Rasulnya, Pak, ismun itu, tapi yang kita nomor duanya, Pak, kita itu menolak kebenaran. Mohon maaf, bulan Ramadan ini banyak perbedaan pendapat di antara kita. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Tapi masalahnya di antara kita kemudian bisa jadi menolak kebenaran yang sebenarnya itu adalah ilmunya Allah. Cuma gara-gara kita beda sudut pandang, kita tidak mau mengakui hal itu. Padahal Allah sendiri yang menghadirkan itu, cuma kita menolaknya. Maka kalau kita perhatikan, definisi ismun itu adalah salah satu di antaranya itu maha kafi nafsika wa qara'atatlu alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hidupmu tidak tenang dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain aktivitas yang engkau lakukan dosa itu. Tapi kata kuncinya adalah sesuatu yang maha kafi nafsika, yang membuat hatimu tidak tenang. Ramadan memberikan sebuah ketenangan dengan sebuah kebersamaan. Maka kalau Ramadan memberikan janji sebuah ketenangan dengan sebuah kebersamaan, tapi ternyata kita masih ada perasaan tidak nyaman, bisa jadi kita belum mendapatkan indikator ketenangan Ramadan itu, Pak, Ibu. Bukan dengan Allah. Allah sudah selesai. Allah sudah mengampuni kok dosa kita semuanya. Sudah mengampuni kita semuanya. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, man qoma Lailatul Qadri. Semuanya sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah sudah mengampuni dosa yang kita lakukan terhadap hablum minallah. Tapi belum tentu Allah itu mengampuni dosa kita secara hablum minannas. Maka sekali lagi jangan pisahkan hablum minallah dengan hablum minannas. Salat hablum minallah, tapi kata Rasulullah kepada Mu'adz, yang saat itu Mu'adz salatnya panjang, tidak memperhatikan jamaah secara hablum minannasnya. Antakuna fattanan ya Mu'adz. Mu'adz, kamu pingin orang ini lari dari agamanya tah? Kamu panjangkan salatmu. Hablum minallah diikat hablum minannas. Hablum minannas juga diikat oleh hablum minallah. Pak, kalau urusan duit mana yang penting, Pak? Menurut panjenengan, zakat apa utang? Ayo, mana yang penting? Dua-duanya penting. Tapi kenapa kok dalilnya mengatakan mereka yang masih punya hutang mu'allaqatun fis sama'id dunya, dia akan tertahan di langit-langit dunia. Sedangkan pertanyaannya, Pak, hutang ini hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minannas. Dan banyak dalilnya hutang. Padahal kita tahu zakat itu lebih bernilai. Zakat rukun Islam. Tapi kenapa hutang menjadi penentu urusan ruh kita ini tuntas apa tidak tuntasnya? Kenapa hablum minannasnya? Dan yang terakhir, slide terakhir yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu, panjenengan sudah tahulah hadis ini. Orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dan menariknya, para sahabat salah dalam mendefinisikan atau memberikan jawaban dari pertanyaan Rasulullah. Atadrunal muflis, tahukah kamu siapa yang bangkrut itu? Sahabat langsung menjawab, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang awalnya punya duit tiba-tiba nggak punya duit lagi. Loh, para sahabat saja salah, Pak, mendefinisikan. Lalu kemudian Rasul menjawab, lihat kalimatnya Rasulullah. Muflis orang yang pailit dari umatku. Jelas-jelas Rasul mengatakan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, maaf, sholat, puasa, zakat. Pahala loh, Pak, pahala. Namun qad syatama hadza wa akala mala hadza wa dharafa hadza wa qadzafa hadza dan seterusnya. Tapi dia secara hablum minannas bermasalah. Bermasalah secara hablum minannas.
Langsung saja pada lompat terakhir, lihat kalimat terakhirnya. Maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian summa turiha finnar. Lalu orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu, dalam bahasa neraka, kalau dimasukkan ke neraka itu lebih ringan daripada kalimat dilemparkan ke dalam neraka. Itu khilunar, dia dimasukkan ke neraka, dimasukkan sama dilemparkan, parah mana Pak? Dilemparkan. Kenapa? Kalau dimasukkan itu masih umum, tapi kalau dilemparkan konotasinya pasti negatif. Contoh, saya punya hadiah untuk adik-adik uang 100.000 Pak. Yang pertama saya kasih, Dek ini uang 100.000 gitu ya. Yang kedua, Dek ini 100.000 tapi tak unyel-unyel lalu tak lemparkan di wajahnya adik itu Pak. Dilemparkan. Kira-kira si adik itu gampang nerima apa enggak Pak? Enggak, karena kata melempar itu, turiha itu artinya melempar untuk menunjukkan sebuah kehinaan. Sudah dihinakan, dimasukkan neraka lagi. Siapa? Yang melupakan urusan hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas itu sama. Maka kata kunci apa yang kami sampaikan, menasehati diri kami pribadi Bapak Ibu, apalagi kami Pak, mohon kami didoakan. Kalau ditanya, kami juga banyak salah kepada teman-teman yang kami dakwahi. Mungkin kami tidak sabar, kami salah dalam berucap, mendakwahi mereka. Mungkin banyak kalimat saya khususnya itu menyakiti perasaan teman-teman. Ya karena panjenengan yang mengenal saya, tentunya dakwah saya itu bukan kepada panjenengan yang soleh-soleh ini. Anak-anak yang maaf, ya banyak dosa lah. Sehingga kalau guyonan saya dekat sama penjual minyak wangi jadi wangi. Saya dekat dengan penjual minyak parfum yang tidak wangi, maka saya tidak wangi. Saya dekat dengan para pendosa, mereka mungkin tobat, saya dapat banyak dosanya. Tapi saya selalu menjaga kalimat hablum minan nas ini Pak. Kenapa? Saya tutup di satu hadis ini yang panjenengan tahu. Hadis ini Pak aneh. Panjenengan insya Allah sudah pernah mendengar karena ini sering diucapkan di bulan Ramadan. Rasulullah naik satu anak tangga mimbarnya, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan apa? Amin. Amin. Naik tangga kedua Rasul bilang amin. Amin. Anak tangga ketiga Rasulullah berucap amin. Amin. Sahabat bertanya, "Makunta tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Salah satu di antara 3 doa itu Rasulullah kemudian bilang, qala li Jibril. Jibril berucap kepadaku, "Man adraka Ramadan falam yughfar." Barang siapa yang ketemu Ramadan belum diampuni Allah, belum mendapatkan ampunan dari Allah, roghima anfu. Celaka Pak. Dan bukan hanya celaka Bapak Ibu. Anfu di sini Pak, apa anfu itu Pak? Hidung. Sebenarnya kalimatnya itu sederhana. Roghima itu punya kotoran, ada kotoran di hidung gitu Pak. Hidungmu itu kotor. Tapi ini adalah tradisi orang-orang Arab. Maka izin memberitahukan kalau ketemu orang Arab Pak, kalau megang rambutnya itu bisa beda-beda tradisinya. Orang Mesir itu paling marah kalau rambutnya dipegang. Jadi kalau panjenengan pas umroh ke Mesir, jangan biasakan dan jangan sekali-kali megang rambutnya orang Mesir. Wih lucu nih, kriwil-kriwil rambutnya. Oh jangan Pak, akan terjadi nanti perang dunia ketiga. Karena kami sudah pernah merasakan itu dan bahkan hampir, mohon maaf, kami tawuran loh Pak, bukan kelahi, tawuran. Teman-teman Kalimantan sempat mau tawuran dengan pemuda-pemuda Mesir gara-gara teman kami megang rambutnya anak pemuda Mesir. Tapi kalau di negara yang lain enggak juga, karena beda-beda. Nanti ada yang jenggot, ada yang rambut, beda-beda. Tapi cuma satu Pak yang semuanya sepakat, jangan pernah pegang hidungnya orang Arab. Wih, valid ini Pak. Bapak kalau komentar apa bedanya hidung kita sama hidungnya orang Arab Pak? Ya kan bangir kan, gemesnya panjenengan lihat hidungnya orang Arab, bangire hidungnya arek ini, anak kecil misalnya panjangan cubit,
Perang dunia ketiga, Pak. Kenapa? Hidung ini ibaratnya jadi mahkotanya mereka. Makanya kalimatnya itu rohima anfu, ada kotoran di hidungmu, itu bentuk celaan, bentuk penghinaan. Zaman dulu tradisinya sampai saat ini. Maka Rasulullah ketika mendengar malaikat Jibril mengatakan rohima anfu, celaka orang yang ketemu Ramadan belum diampuni. Dan menariknya, itu ucapan ucapan malaikat Jibril yang diamini Rasulullah. Tapi menariknya, dalam riwayat yang lain Rasulullah sendiri yang berucap, bukan amin saja, Rasulullah berucap. Dan riwayatnya kurang lebih kalau saya hitung ada 8, Pak. Singkatnya adalah, jika kedua makhluk terbaik berucap keburukan terhadap kesalahan kita, lalu gimana, Pak, kondisi kita? Saya ulangi lagi, jika kedua makhluk terbaik, malaikat Jibril, sekali berdoa, sudah kita tahu jawabannya apa. Apalagi Rasulullah, yang biasanya Rasulullah itu nggak pernah berucap hal-hal yang buruk kepada umatnya, selalu sayang dengan umatnya. Tapi kenapa mengucapkan amin? Dan Rasulullah sendiri bersabda rohima anfu, celaka umatku. Tidak hanya mengamini ucapan malaikat Jibril, tapi mengucapkan sendiri Rasulullah, celaka umatku, celaka. Yang mereka menikmati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka Bapak dan Ibu, satu pertanyaan yang bisa kita jawab masing-masing diri kita, apakah Ramadan tahun ini 1447 Hijriah ini kita mendapatkan ampunan dari Allah? Mungkin secara man qoma Lailatul Qadri kita sudah diampuni. Tapi apakah kesalahan kita secara hablum minan nas akan diampuni oleh Allah? Maka hati-hati dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika hendak mengimami dalam satu sholat jenazah. Rasulullah mengatakan, ala huddain, apakah dia punya hutang? Dijawab oleh seorang sahabat, Abu Zarqah, mengatakan, lahu ya Rasulullah, dia punya. Kata Rasulullah, aku tidak mau menyolatkannya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh menyolati. Itu tanda adalah selesaikan dulu hutangnya. Ternyata ketika ada urusan hablum minan nas yang belum selesai, Pak, urusan kita dengan Allah belum selesai juga ternyata. Mungkin kita belum qoma, kita belum soma, kita belum qoma Lailatul Qadri. Kita dapat Lailatul Qadar, dapat, tapi karena urusan hablum minan nas belum selesai, bisa jadi kita masih mendapat penangguhan. Maka indah tradisi kita. Saya katakan indah tradisi kita, sebagaimana tadi disampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kemudian mohon maaf lahir dan batin. Kalimat kita mohon maaf itu, Pak, adalah sebuah usaha kita yang terakhir untuk menyelesaikan hablum minan nas kita. Usaha terakhir kita untuk menyelesaikan perkara-perkara hablum minan nas kita dengan orang-orang yang mungkin tanpa kita sadari pernah kita sakiti. Minta maaf, berikan maaf, dan doakan orang itu dalam kebaikan. Semoga dengan itu perkara kita antar manusia selesai di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan ampunan Allah, dan kita mendapatkan ketenangan. Jika ada hal yang masih belum tenang, silakan diukur, difikirkan, kenapa kok tidak tenang. Bisa jadi bukan urusan kita dengan Allah, tapi urusan kita dengan sesama manusia. Ini yang dapat kami sampaikan. Satu pesan terakhir, sebagaimana di awal tadi, Bapak Ibu, saya mengawali dengan kalimat doa. Saya tidak akan mengakhiri dengan kalimat doa, karena kita sudah berdoa di awal tadi. Namun saya memohon
pesan terakhir ini, kita tidak berbicara tentang sukses, Pak. Kita tidak berbicara tentang berhasil, tapi ada yang lebih tinggi dari dua kata itu. Kita selamat apa tidak? Saya ulangi lagi, kita selamat apa tidak? Karena kalimatnya, celakalah orang yang berpuasa jika tidak mendapatkan ampunan. Lawan kata celaka adalah selamat. Selamat menikmati akhir Ramadan. Semoga Allah mampukan, Allah maukan kita untuk bisa menyelesaikan hablum minallah, dan kita bisa menyelesaikan urusan hablum minan nas di antara kita. Salinglah meminta maaf, salinglah memberi maaf, dan salinglah mendoakan kebaikan. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan hati berinteraksilah dengan banyak hati, namun ingat, hati-hati jangan sampai menyakiti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.